Makasih kok. Udah jadi tugas gua untuk melindungi ketua gua kan. Bentar. Sekarang masalahnya udah beda. Epin. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika seluruh rencana yang selama ini disusun perlahan mulai runtuh dalam satu malam? Dan bagaimana jika musuh yang selama ini mereka cari ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan? Di episode sebelumnya, situasi di laboratorium Lembak Sur benar-benar berubah menjadi kekacauan total. Mata hitam milik Epin akhirnya kehilangan kendali. Tubuhnya mulai berubah dan kegelapan perlahan mengambil alih kesadarannya. Yoda yang selama ini dikenal sebagai salah satu petinggi terkuat organisasi peti mati bahkan mulai kesulitan menghadapi kekuatan tersebut. Di sisi lain, Baron dan Nico akhirnya tiba di laboratorium setelah mengikuti jejak aura mata hitam yang mereka kenali dari kejauhan. Saat keadaan semakin kacau, Beck akhirnya muncul dan membantu mengamankan Epin, Joler, Boris, serta Arthur yang sudah terluka cukup parah setelah pertarungan panjang melawan Yoda. Baron yang biasanya selalu bertindak agresif kali ini justru mengambil keputusan berbeda. Trauma kehilangan rekan-rekannya di masa lalu membuatnya memilih menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu daripada melanjutkan pertarungan. Namun masalah terbesar baru saja dimulai, karena sekarang seluruh organisasi peti mati akhirnya mengetahui keberadaan mata hitam. Dan itu berarti Epin telah menjadi target utama mereka. Menurut prediksi gua, part 14 akan langsung melanjutkan adegan terakhir ketika Baron berhasil menahan serangan laksana yang hampir mengenai dirinya. Saat itu Baron mulai menyadari bahwa situasi sudah tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan semata. Karena semakin lama mereka berada di laboratorium, semakin banyak pasukan peti mati yang akan berdatangan. Nico kemungkinan akan segera mengambil alih komando dan meminta seluruh anggota pemberontak fokus mencari jalan keluar. Dia sadar kalau tujuan utama mereka bukan memenangkan pertempuran, melainkan menyelamatkan semua orang yang masih hidup. Sementara itu, Beck akan menjadi sosok paling penting dalam proses evakuasi. Karena hanya dia yang masih berada dalam kondisi cukup baik untuk bergerak cepat. Kemungkinan Beck akan membawa Boris dan beberapa anggota pemberontak masuk lebih dalam ke laboratorium untuk mencari kendaraan besar yang bisa digunakan melarikan semua korban. Tetapi saat mereka mencari jalan keluar, mereka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah ruangan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh organisasi peti mati. Di dalam ruangan itu terdapat puluhan kapsul eksperimen yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebagian kapsul berisi manusia, sebagian lagi kosong. Dan yang paling mengerikan adalah beberapa nama yang tertulis di sana ternyata merupakan warga yang selama ini dinyatakan hilang. Disinilah misteri besar cerita mulai terbuka. Selama ini semua orang mengira organisasi itu hanya melakukan pencucian otak. Padahal kenyataannya jauh lebih mengerikan. Mereka sedang membangun pasukan baru. Pasukan yang tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa sakit, dan sepenuhnya tunduk pada perintah. Di sisi lain, Jack kemungkinan akan mulai menunjukkan perannya yang sebenarnya. Sejak awal banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa Jack tidak sepenuhnya setia kepada organisasi peti mati. Dia membantu Ki Jong. Dia membocorkan beberapa informasi dan selalu muncul di saat yang aneh. Part 14 kemungkinan akan memperlihatkan Jack diam-diam menghubungi seseorang dari masa lalu. Seseorang yang bahkan lebih tua dari Baron. Seseorang yang mengetahui sejarah asli mata hitam. Identitas orang ini masih menjadi misteri. Tetapi kemungkinan besar dialah alasan kenapa Jack memilih tetap bertahan di dalam organisasi sampai sekarang. Sementara itu, keadaan Epin akan menjadi fokus utama episode ini.
Mata hitam yang selama ini hanya muncul sesaat kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang berbeda. Saat tidak sadarkan diri, Epin kemungkinan akan memasuki semacam ruang kesadaran misterius. Sebuah dunia gelap yang pernah disebut dalam beberapa petunjuk sebelumnya. Di tempat itu, Epin akan bertemu sosok bayangan yang selama ini selalu muncul dalam penglihatannya. Sosok itu akan mengungkap bahwa mata hitam bukan sekadar kekuatan, melainkan warisan. Warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan setiap pemilik sebelumnya memiliki akhir yang tragis, karena tidak mampu mengendalikan kegelapan di dalamnya. Namun Epin berbeda, karena untuk pertama kalinya, mata hitam menemukan seseorang yang memiliki alasan kuat untuk tetap bertahan. Keluarga, teman, dan semua orang yang ingin dia lindungi. Tetapi proses itu tidak akan berjalan mudah, karena semakin besar kekuatan yang dia gunakan, semakin besar pula bagian dirinya yang akan hilang. Di luar laboratorium, ancaman baru juga mulai bergerak. Peter yang selama ini hanya menjadi pengamat kemungkinan akhirnya akan turun tangan secara langsung. Namun yang mengejutkan adalah Peter tidak datang sendirian. Dia membawa pasukan elit baru, pasukan yang bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh sebagian besar anggota organisasi peti mati. Pasukan ini disebut sebagai Unit 0. Mereka bukan hasil eksperimen biasa. Mereka adalah hasil proyek rahasia yang bahkan Yoda dan Laksana tidak sepenuhnya mengetahuinya. Jika Unit 0 benar-benar muncul, maka seluruh medan perang akan berubah. Karena kekuatan mereka berada di level yang berbeda. Sementara itu, Baron mulai merasakan sesuatu yang janggal. Semakin dekat dia ke pusat laboratorium, semakin kuat perasaan bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi semua kejadian ini dari balik layar. Bukan Yoda, bukan Laksana, bukan pula pemimpin organisasi yang selama ini dikenal, melainkan seseorang yang jauh lebih tinggi. Seseorang yang selama ini belum pernah memperlihatkan wajahnya. Dan kemungkinan besar dialah dalang sesungguhnya di balik seluruh penculikan, eksperimen, serta pencucian otak yang terjadi selama ini. Menjelang akhir episode, kemungkinan akan muncul cliffhanger besar. Saat seluruh kelompok berhasil keluar dari laboratorium dan mengira mereka akhirnya selamat, tiba-tiba sebuah ledakan besar menghancurkan sebagian bangunan laboratorium. Semua orang terkejut, asap tebal memenuhi langit malam, dan dari tengah kobaran api itu muncul sosok misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sosok tersebut mengenakan mantel hitam panjang dengan simbol yang bahkan tidak dikenali oleh anggota organisasi peti mati. Ketika semua orang mencoba memahami siapa dia sebenarnya, sosok itu hanya tersenyum dan berkata, "Jadi, pemilik mata hitam akhirnya muncul juga." Dan disitulah part 14 kemungkinan akan berakhir. Meninggalkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya orang itu? Apa hubungan dia dengan mata hitam? Dan apakah ancaman sesungguhnya baru saja dimulai? Bersambung ke Terhubung part 15.